adik-adik, apa kabarnya kalian semua? Masih semangat untuk mengikuti ibadah online? Siapa yang minggu lalu ikut Zoom Kega? Hayo, jangan lupa ya, setiap 2 minggu sekali kita ada Zoom. Tapi mungkin adik-adik capek ya ikut Zoom terus. Tapi kakak-kakak di sini jadi kangen loh untuk ketemu adik-adik secara online. Adik-adik, minggu lalu kan kita bahas tentang memberitakan tentang Tuhan Yesus. Tapi gimana ya caranya? Apalagi aku tipe orang yang takut dan pemalu. Yuk kita sama-sama belajar. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Walaupun kami terpisah, tapi kami percaya bahwa roh kami tetap bersatu. Terima kasih kalau kami bisa mengikuti ibadah online lagi pagi hari ini. Tuhan, kami mau memuji dan menyembah-Mu lebih lagi. Biarlah Tuhan, kami bisa memuji dan menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Kami juga mau belajar tentang firman Tuhan, mau belajar bagaimana cara memberitakan tentang Engkau kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan tolong buka hati dan telinga kami. Kami mau menerima firman yang akan diajarkan oleh kakak-kakak. Dan tolong Roh Kudus bantu kami untuk kami mengerti dan memahami apa yang diajarkan oleh kakak-kakak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya, amin. Yuk teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Semua siap memuji Tuhan. Kita semua bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyikan lagu Na 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 na. Semua pasti bisa ya. Kega Warrior, let's go. Na 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 na. Lagi na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat kagum-Mu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Tua dapat bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. sekali lagi. Na 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 na. Haleluya, tepuk tangan buat
Shalom adik-adik, selamat pagi. Tetap sehat, tetap semangat ya hari ini. Hari ini kita mau belajar tentang seorang tokoh yang sangat pemberani yang bernama Stefanus. Adik-adik pernah dengar yang namanya Stefanus? Siapa sih Stefanus itu? Nah, hari ini kita mau belajar tentang Stefanus. Jadi Stefanus itu adalah seorang tokoh yang sangat pemberani. Kenapa sih dia pemberani? Dia berani memberitakan kebenaran di tengah-tengah banyak orang, dimanapun dia sangat berani. Apa sih yang diberitakan itu? Kebenaran yang diberitakan adalah kebenaran tentang firman Tuhan yang adalah Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Kenapa sih dia berani? Dia berani karena ada Roh Kudus di dalam diri dia. Ya. Nah, karena dia berani, orang-orang ketika itu pemimpin Yahudi marah sama Stefanus. Mereka nggak suka sama Stefanus saking dia beraninya. Karena mereka marah, si pemimpin Yahudi itu marah, akhirnya mereka membawa Stefanus ke Mahkamah Agung. Tapi sikapnya Stefanus apa? Dia nggak takut sama sekali karena dia percaya Roh Kudus yang memimpin dia. Dia dibawa ke Mahkamah Agung, dia disidang, tapi pada saat itu dia semakin berani bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Dia semakin berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Orang-orang semakin marah. Akhirnya Stefanus dilemparin batu sama orang-orang sampai Stefanus mati. Tapi apakah Stefanus marah? Enggak. Stefanus tidak marah, adik-adik. Dia malah mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti dia. Harusnya adik-adik pernah nggak merasa dilemparin batu? Pasti sakit ya, pasti kesel. Tapi Stefanus nggak marah. Dia malah mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti dia. Wah, luar biasa ya Stefanus. Jadi kita mau belajar dari Stefanus. Kita mau menjadi orang yang pemberani, adik-adik menjadi anak-anak yang pemberani, anak-anak yang mau menyaksikan kebenaran firman Tuhan, walaupun dalam keadaan yang sulit sekalipun seperti Stefanus ketika itu. Ketika dia dibawa ke Mahkamah Agung, orang-orang marah, orang-orang melempari dia dengan batu. Ya, adik-adik harus mau bersaksi tentang firman Tuhan dimanapun, kapanpun. Contohnya apa sih? Berani bersaksi. Nah, ketika adik-adik jalan sama mama papa, misalnya di mall atau dimanapun, terus pergi makan. Nah, kan di mall itu nggak hanya teman-teman kita seiman, pasti ada teman-teman kita yang lain juga. Nah, adik-adik pasti kan sebelum makan berdoa ya. Nah, itu kesaksian adik-adik. Adik-adik berdoa sebelum makan. Pasti kan orang-orang lihat, wah itu berdoa loh sebelum makan. Nah, itu sudah menjadi kesaksian. Adik-adik berani bersaksi. Jadi nggak perlu yang heboh-heboh bersaksinya, cukup yang dari hal-hal yang kecil saja. Lalu selain memberani, seperti Stefanus, kita juga mau mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kita. Ya, hari ini kita belajar menjadi pemberani, nggak penakut lagi. Adik-adik mau bersaksi dan adik-adik mau mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kita. Karena ada Roh Kudus yang ada di dalam kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Nah, jadi tuh hari ini aku ingin kesaksian tentang pertolongan Tuhan yang pernah aku alami. Contohnya itu mengampuni teman. Nah, waktu itu sih pernah juga aku mengampuni teman karena dia itu juga suka ambil barang orang lain yang bukan milik dia, dan aku mengampuninya. Dan dia juga udah gak pernah ngelakuin itu lagi sih. Dan kita juga harus saling mengampuni seperti Tuhan Yesus yang telah mengampuni kita, dan kita juga harus mengampuni orang lain. Terima kasih.
Kalau Stefanus bisa berani, adik-adik juga bisa berani. Kita bisa berani karena kita punya Roh Kudus. Jadi adik-adik gak usah takut lagi kalau malam harus tidur sendiri, kalau gelap, atau kalau harus melakukan firman Tuhan. Sekalipun teman-teman adik-adiknya gak melakukan firman Tuhan, adik-adik harus berani untuk tetap jujur, tetap mengasihi, tetap mengampuni, karena adik-adik punya Roh Kudus. Sama seperti ayat hafalan kita hari ini dari Kisah Rasul 6 ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda antara orang banyak. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Jangan lupa ya dikirim video ayat hafalan ke kakak pembina masing-masing. Wah, hebat ya Stefanus. Tapi yang hebat bukan Stefanusnya ya, melainkan Roh Kudus yang ada di dalam diri Stefanus yang memampukan dia untuk jadi berani. Gimana nih dengan adik-adik di rumah? Apakah ada yang masih suka takut? Yuk kita minta keberanian dan kekuatan dari Tuhan. Oke deh, sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa belajar tentang firman-Mu. Kami mau belajar untuk tidak takut dalam memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar hari ini tidak hanya kami terima begitu saja, tapi juga kami lakukan, kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan juga kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Halo adik-adik, selamat pagi, salam semua. Pagi hari ini jumpa lagi dengan Kak Asna dalam ibadah Kega online. Kega Warrior, let's go! Damai sejahtera di bumi di antara manusia. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan ibadah Kega. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Terjadi di hidupku Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Lebih dari 10 tahun kami bersama-sama melayani anak-anak Kega. Dan inilah sosok yang luar biasa, sosok yang melayani Tuhan dengan rendah hati, mempunyai hati seorang hamba yang tidak pernah mengeluh, bahkan melakukan yang terbaik. Dialah Kak Asna. Selamat jalan Kak Asna, sebagai sahabatku, sebagai kakakku. Terima kasih selama ini mendukung bersama, bekerja sama untuk melayani Tuhan dan anak-anak. Selamat jalan, kakakku yang tersayang. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Buat Kak Asna, terima kasih sudah mengajari aku di Kega. Saat ini Kak Asna sudah dipanggil Tuhan, kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan untuk keluarga Kak Asna. Amin. Kak Asna itu salah satu pembina balita yang paling setia. Aku ingat banget Kak Asna tuh orangnya sangat tulus dan dia juga punya hati yang sangat begitu besar untuk melayani anak-anak Kega. Meskipun kadang dia merasa banyak keterbatasan dari segi umur, juga
bahasa. Kadang pernah waktu itu dia kebingungan karena ada anak yang pakai bahasa Inggris, dia nggak bisa komunikasi gitu. Tapi Kak Asna selalu melakukan yang terbaik, dan dia juga hatinya itu yang karena dia mau melayani Tuhan, sehingga dia selalu menggunakan apa yang dia punya untuk seluruhnya untuk Tuhan gitu. Jadi aku salut banget sama Kak Asna udah menjadi pahlawan iman juga untuk kita semua, guru-guru Kega, pembina Kega, juga anak-anak Kega. Banyak sekali mama-mama yang kehilangan sosok Kak Asna yang begitu perhatian, yang begitu sabar, dan melihat anak-anak itu seperti Tuhan melihat anak-anak. Terima kasih Kak Asna. Terima kasih Kak Asna sudah mengajari aku di Kega. Aku percaya Kak Asna sudah bersama Tuhan. Aku ingat waktu di Kega Kak Asna sudah mengajar aku. Terima kasih Kak Asna. Sudah selesai, finish. Dalam diammu terpancar kasihmu, dalam lakumu terbesit imanmu, dalam ucapmu tersemat harapanmu. Kala kesesakan menghampirimu, engkau tetap setia dalam iman dan harapanmu. Terima kasih untuk firman yang kau taburkan. Benih itu akan bertumbuh subur dan berbuah lebat, karena kau sematkan kasih dalam setiap taburan. Selamat jalan Kak Asna, upahmu telah kau dapatkan. The winner, love Kak Andri. Selama melakukan pelayanan di Kega bersama, saya bisa melihat kasih seorang ibu melalui setiap pelayanannya Kak Asna. Saat Kak Asna menghadapi anak-anak, saat menghadapi orang tua, dan menghadapi pembina lain, ada perhatian yang tulus dan sabar, juga tidak pernah mengeluh saat diberikan tugas pelayanan apapun. Terima kasih untuk pelayanan dan teladan dari Kak Asna. Terima kasih sudah menjadi kakak yang juga mentor dan rekan pelayanan di Kega. Tapi Tuhan lebih sayang sama Kak Asna. Jadi selamat jalan Kak Asna. Sampai bertemu lagi di surga nanti. Kami sempat terdiam saat kami mendengar kepulangan Kak Asna ke rumah Bapak. Terima kasih Kak Asna, kakak kami, sahabat kami, dan saudara seperjuangan kami melayani anak-anak di Kega. Kak Asna sudah mengakhiri pertandingan dengan baik, sudah mencapai garis akhir dengan baik, dan sudah memelihara iman dengan tetap setia kepada Tuhan. Itu penghiburan buat kami. Selamat jalan Kak Asna. Kami mengasihimu. Terlebih Tuhan Yesus mengasihi Kak Asna. Dan memberi tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Amin. Dulu aku di Kega sendiri pernah ditemenin Kak Asna. Kak Asna orangnya baik dan sabar. Makasih Kak. Selamat jalan. Akan selalu ingat kebaikan Kak Asna. Terima kasih Kak Asna untuk ayam gorengnya dan ikan gorengnya yang Kak Asna buatkan untuk Sarah. Rasanya enak sekali. Selamat kembali ke rumah Bapa di surga. I love you Kak Asna. Dadah.